Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu lagi meskipun tidak tatap muka, tapi semoga dengan pembelajaran online ini adalah pilihan yang terbaik dalam kondisi COVID-19. Biar semua sehat terlebih dahulu. Baik, di awal pertemuan kita di kelas 8, untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Nanti ketika ada pertanyaan, silahkan bisa hubungi kontak Ibu di 085 6477 88332. Baik, untuk bisa dikatakan paham mengenai bab 1 ini, maka kompetensi dasar yang akan kita pelajari di bab 1 ini ada 4. Yang pertama, 3.1 kompetensi pengetahuan, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kompetensi 3.2, kompetensi pengetahuan, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Berikutnya, 4.1 kompetensi keterampilan, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang terakhir, 4.2 kompetensi keterampilan, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Bab 1 ini, materi yang akan kita pelajari ada 9 pertemuan. Pertemuan yang pertama akan belajar mengenai gerak lurus dan gaya. Yang kedua, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Pertemuan keempat, sistem gerak manusia, rangka dan sendi. Yang kelima, masih sistem gerak manusia, yaitu otot. Yang keenam, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Yang ketujuh, sistem gerak pada hewan di air, udara, dan darat. Kemudian yang kedelapan, sistem gerak pada tumbuhan. Kemudian diakhiri pertemuan ke-9, yaitu ulangan harian. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang konsep gerak lurus. Ketika seseorang bergerak menuju suatu tempat, maka akan menempuh jarak tertentu, memerlukan waktu tertentu, dan melewati suatu lintasan. Lintasannya dapat berupa lintasan lurus, lingkaran, ataupun setengah lingkaran. Nah, jika gerak yang memiliki lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Gerak yang memiliki lintasan melingkar disebut gerak melingkar. Baik, kalian lihat gambar. Ada perbedaan jarak dan perpindahan. Di situ ada suatu kelas yang berwarna coklat, itu menunjukkan meja tempat duduk siswa. Kemudian yang warna biru, yang warna hijau adalah guru. Di situ ada bulat
bulat hitam dan bulat putih. Bulat hitam menunjukkan guru dan bulat putih menunjukkan siswa. Di situ siswa mendekati guru dengan bergerak lurus ke depan, kemudian berbelok ke samping menuju gurunya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak yang ditempuh peserta didik ialah panjang lintasan yang dilewati peserta didik untuk menuju guru. Jadi, jarak itu adalah panjang. Ketika siswa bergerak lurus, ditambah siswa bergerak ke samping menuju guru. Kemudian, perpindahan adalah resultan jarak atau panjang dari titik awal hingga titik akhir secara langsung tanpa memperhatikan melewati lintasan mana saja peserta didik tersebut. Jadi kalau perpindahan itu ditarik garis lurus dari siswa ke guru. Nah, itu jelas sekali perbedaannya antara jarak dan perpindahan. Yang berikutnya kita akan menyelidiki mengenai gerak lurus. Lebih spesifik lagi, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus, gerak yang memiliki lintasan lurus dan kecepatannya konstan. Nah, di sini ada yang perlu kalian lakukan. Di situ nanti kalian kerjakan di rumah sesuai dengan petunjuk apa yang kamu perlu lakukan. Di situ ada perangkatnya, apa yang perlu kamu diskusikan, dan apa yang kamu bisa simpulkan dari percobaan ini. Percobaan mengenai gerak lurus beraturan. Baik, setelah kamu melakukan percobaan tadi, di situ kita bandingkan bahwa yang pertama, penggunaan ticker timer pada percobaan yang dilakukan itu berfungsi sebagai pencatat waktu dan jarak untuk mobil-mobilan yang sedang bergerak. Nah, di situ ada yang pertama gerak konstan. Titik-titiknya antara titik satu dengan titik yang lainnya itu jaraknya sama. Kemudian ada gerak dipercepat. Titiknya semakin lama semakin melebar. Kemudian ada gerak diperlambat. Titiknya semakin lama semakin pendek. Yang berikutnya, grafik hubungan antara jarak dengan waktu pada gerak lurus beraturan. Grafik antara jarak dan waktu menunjukkan hubungan yang linier, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu berbanding lurus dengan jarak tempuh mobil-mobilan. Jadi semakin waktunya bergerak, maka jarak yang ditempuh akan semakin panjang. Yang berikutnya adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan bernilai konstan terhadap waktu. Grafiknya di situ bisa dilihat mendatar. Grafiknya linier. Kemudian di sini kita masuk konsep kelajuan dan kecepatan. Terdapat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan.
Kelajuan dan kecepatan sama-sama memiliki satuan meter per sekon dan sama-sama berkaitan dengan jarak. Untuk kelajuan itu berkaitan dengan jarak tempuh. Dirumuskan dengan V sama dengan S per T. V menunjukkan kelajuan, S menunjukkan jarak, dan T menunjukkan waktu. Kelajuan bisa ditunjukkan oleh speedometer. Kecepatan terkait dengan perpindahan. Kecepatan bisa dirumuskan dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Kecepatan ditunjukkan oleh GPS. Baik, di sini ada contoh perhitungan mengenai kelajuan. Di situ ada tabel mengenai waktu dan jarak tempuh sepeda. Yang diminta yang pertama adalah kelajuan sepeda pada detik atau sekon kedua, keempat, kelima, kemudian percepatan yang dialami sepeda, di situ bisa kita lihat untuk menghitung kelajuan sepeda pada detik kedua itu bisa dicari dengan perumusan V sama dengan S per T. Jarak pada detik kedua 4 meter, waktunya 2 sekon, sehingga kelajuan pada detik kedua 2 meter per sekon. Kemudian kelajuan pada detik keempat, jaraknya 8, waktunya 4, dihasilkan 2 meter per sekon. Kelajuan pada detik kelima, jaraknya 10 meter, waktunya 5 sekon, diperoleh juga kelajuannya 2 meter per sekon. Jadi di sini kelajuan sama. Ketika sepeda mengalami kelajuan yang sama, konstan, maka sepeda ini tidak mengalami percepatan. Di sini terlihat gambar yang menunjukkan perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Ketika mobil menjauhi lampu hijau, maka dia akan dipercepat. Sedangkan ketika akan menuju lampu merah, maka dia akan diperlambat. Di sini kecepatan bisa dirumuskan dengan pembagian antara perubahan kecepatan dan perubahan waktu. Perubahan kecepatan adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. A menunjukkan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Vt kecepatan akhir meter per sekon, V0 kecepatan awal meter per sekon, dan delta T perubahan waktu dalam satuan detik. Nah, di sini ada contoh menghitung percepatan. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, nah, dari soal tersebut diketahui kecepatan awal V0. Karena mula-mula diam, maka kecepatan awalnya adalah 0 km per jam.
Kemudian kecepatan akhir Vt 72 km per jam. Nah, di sini kita ingat pelajaran di kelas 8 bagaimana cara mengkonversi satuan kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Dibuka lagi catatannya. Maka di sini 72 km per jam itu sama aja dengan 20 meter per sekon. Kemudian di situ ada waktu 30 sekon. Jadi percepatan A sama dengan Vt dikurangi V0 kemudian dibagi dengan waktu. Kecepatannya adalah 20 meter per sekon dibagi dengan 30, maka diperoleh percepatan senilai 0,67 meter per sekon kuadrat.